Cio main, Lo duduk. duduk. Cio duduk, Lo tetap duduk. Kadang main basket nggak cuma otak juga, tapi kalau physically bagus kan kayak kuat, kekuatannya tinggi. Tank maksud lu ya? Iya. Kalau misalkan orang-orang tua pada denger nih, apalagi orang tua milenial, Yes. ya lu tobat lah. Frans, kita mau ngobrolin apa? Kita sekarang mau ngobrolin tadi student athlete tentang bagaimana sekolah tidak boleh mengganggu basket atau basket tidak boleh mengganggu sekolah. Kalau lu ada di antara dua pilihan itu lu ada yang di mana? Gua nggak mau diganggu dua-duanya. Gua hidup sendiri aja. Gua diamnya seorang ya, bro. Lu orang mandiri Iya, gua soalnya, kan? mandiri. Kita ngobrolin berdua aja nih. Oh enggak lah, kita kalau di episode hari ini kita akan ngebahas ini sama atlet yang dulu konsen juga di pendidikan. Dulu, Sekarang kan udah lulus. tuwir dong. Ya sama lah kayak lu. Cio, madu putih. Halo. Oke, Cio. Oke. Seperti yang tadi kita obrolin di awal, kita mau ngomongin student athlete. Oke. Kenapa kita mau ngomongin ini? Pastinya, gue sebenarnya juga tahu nih sedikit-sedikit lah karena kita dulu pernah bermain bareng. Iya, latihan bareng ya? Latihan bareng di Pelita Jaya, pre-season. Wah, duet. Cio main, Lo duduk. Cio duduk. Lo tetap duduk. Jadi lu. Menit terakhir, Cio main, gue main. Tapi lu abis itu ditarik lagi duduk lagi. Duduk lagi. Karena udah deket lagi sekarang. Oh, iya. Nah, kita pengen tahu dulu nih, mungkin banyak yang belum tahu perjalanan karir basket lu dong. Lu ceritain dulu dari awal sampai sekarang deh. Gue tuh dari SMA aja kali ya, biar cepet. Iya. SMA kelas 1 gue di Bekasi. Oke. Di Marsud Dirini, Bekasi. Matsudirini, SMA Matsudirini. Oh iya. Marsud Dirini, Bekasi Oke. ya. Oke, Terus habis terus? itu gue pindah ke namanya PA College, tempat beasiswa. Oh, SMA. Oh, jadi lu SMA. di Bekasi nggak sampai lulus? Nggak sampai lulus. Oke, terus? Kelas 2 sampai kelas 3 di UPH College. Terus gue menang DBL. Terus abis itu main DBL, juara DBL, terus puji Tuhan MVP juga. Wih. Oh, iya. Boleh kalau lu promote-promote dikit, ntar gue jatuhin lagi. Abis itu masuk DBL All Star, PL DBL Camp, masuk DBL All Star ke Amerika tahun 2011. Abis itu 2012 gue kelas 3 SMA main ASG. Oh, Asian School Games. Timnas junior tuh ya, bro? Nah, tapi itu barengan sama timnas juniornya si angkatannya Lauren, Juan, Katon, Jan. Oh, jadi ada dua aduh, timnas aduh. itu, ya. Terus habis itu gue masuk UPH. Masuk UPH 4 tahun main sama Limanas. Terus pertama juara 3, kedua pokoknya 2 tahun terakhir gue juara. Oke. Habis itu main PON. Terus? Habis itu ditawarin Satya Wacana. Waktu itu sebelum Satya Wacana gue ditawarin dulu tryout di Pelita Jaya. Oh. Jadi ketemu Ricky, Terus? Yoga. Oh, lo nggak temenin dong? Aduh. Kan kita yang nambah-nambah bareng pagi-pagi kan? Kocak, ayo. Nembak. Sekali. Nembak terus ya main-main kok. Capek. Tryout Pelita Jaya, terus mereka nawarin PJ, cuman gue ngambil gue ke Satya Wacana. Oke. Ya. Satya Wacana di sana 4 tahun, terus sampai S2 sekalian. Wih, S2 coy. Oke. Berarti lulusnya di UPH, lu selesai, pas main Satya Wacana lu ambil S2 juga. Nah, menurut lu nih, pendidikan itu seberapa penting sih buat lo? Seberapa penting buat gue? Iya. Penting banget coy. Enggak ya, kalau menurut gue sih, menurut gue ya. Iya. Baiknya pendidikan itu bukan cuman masalah nilai lu bagus atau enggak. Tapi pendidikan itu masalah karakter lu akan dibentuk di sana. Terus bagaimana belajar untuk berpikir. Karena nggak semua orang mau mikir. Dan kalaupun mereka mau mikir, mereka juga, ini menurut pendapat gue ya, kadang pikiran mereka salah. Karena dulunya nggak dibekali dengan cara berpikir yang baik. Gitu. Nah, jadi menurut gue peran pendidikan di dalam suatu negara tuh penting karena melatih kalian cara berpikir. Let's say kita matematika aja. Matematika tuh sebenarnya bukan cara soal hitung lu dapat benar atau salah, lu dapat nilai bagus atau enggak. Tapi proses ketika lu mendapat jawaban itu lu berpikir seperti apa. Nah, itu kan salah satu melatih logika matematika lu juga. Nah, itu yang menurut gua kenapa pendidikan itu penting, bukan masalah nilai bagus atau enggak. Kan kadang orang punya argumen gini. Kalau lu misalkan lu
misalkan lu kuliah di jurusan misalnya komunikasi gitu. Yeah. Matematika lu nggak akan kepake kok. Ngapain lu belajar matematika bagus-bagus gitu. Bahasa Indonesia lu juga nggak kepake kok. Nggak akan dipakai juga nanti di pekerjaan. Tapi menurut gua cara lu berpikirnya itu yang akan dipakai ketika lu kerja nanti. Itu menurut gua kenapa peran pendidikan itu cukup penting. Berarti lo secara langsung pendidikan tuh lo lagi concern banget nih di pendidikan hari ini berarti? Ya dibilang banget juga enggak sih. Cuman gue emang ya menyukai hal yang baru juga gitu. Belajar kalau di basket itu, di basket yang sekarang lo lagi tekunin atau lo lagi ya hidup lo lagi hari ini lagi ada di situ lah. Yeah. Itu seberapa penting lo jalanin ngaruh sama pendidikan lo? Kalau buat gue relevansinya ya, itu lu bisa mendapatkan pendidikan ya gue gara-gara basket juga. Awalnya dari situ, gitu loh. Akhirnya kan orang kan gue nggak bayar kuliah, gue bisa dapat pendidikan sampai S2, gue kenal orang banyak. Itu kan salah satunya kan gara-gara basket juga. Jadi buat gue sih di kehidupan pribadi gue basket sama pendidikan itu dua hal yang nggak bisa dipisahin. Berarti yang gue tangkap nih, cara berpikir pada saat lu di pendidikan dan di basket itu sebenarnya sama aja nggak sih? Jadi bisa dibilang karena banyak orang yang bilang juga nih, permainan basket itu permainan orang pinter. Jadi otomatis kalau lu pinter di sekolah, pasti lu otomatis juga pinter di basket. Gini, kalau menurut gua gini, kadang main basket nggak cuma otak juga, tapi kalau physically bagus kan kayak kuat, lompatannya tinggi. Deteng maksud lu ya? Iya. Masuk lagi. promosi. Kalau menurut gua gini, jadi gini, stronger athlete is a better athlete, smarter athlete is also a better athlete. Tapi dua-duanya is the great athlete menurut gua. Iya dong, gitu kan. Lo nggak bisa pungkirin kalau orang yang physically tetap bagus. Oh dia tuh lompatannya tinggi, nggak bisa dipungkirin lah. Semua orang anak-anak basket gitu. Oh bagus dia cepet, oh bagus dia lompatannya tinggi, oh bagus dia tinggi. Karena segala macamnya pasti ngomongnya fisik dulu. Yeah. Nah tapi orang-orang pinter pun, oh dia bagus nih decision makingnya, oh dia pinter karena semua hal lo butuh berpikir lah, gitu. Hal apa yang lo nggak bisa berpikir, bahkan kalau kadang lo main game Candy Crush aja, dulu tuh. Kalau nggak buntu nggak bisa nge-naik level. Makanya, tapi kalau menurut gua atlet yang sangat bagus lah, itu dia bisa mikir dan punya kemampuan fisik yang bagus, bro. Menurut gua gitu. Jadi relate nggak ya relate dong, pasti. Ya. Cuma mungkin yang berpikir beda kali, yang satu matematika misalnya. Nah itu maksud gue kenapa proses berpikir itu penting. Karena dimanapun pekerjaan lu, apapun nanti dimana lu akan menjalani karir lu akan tetap berpikir, nggak mungkin enggak. Nah waktu di SMA sendiri nih, lu pernah nggak ketika lu main basket itu mengganggu pelajaran lu? Iya pasti. Atau pasti. Kalau dia ini narasumbernya Edo. Iya pasti. Kalau Edo selalu mengganggu pelajarannya. Iya pasti. Gitu, pernah nggak lu di satu sisi di sekolah lu kayak lu harus tanding basket, eskul, tapi di satu sisi juga lo harus belajar gitu, menghadapi pelajaran. Dan lo harus misalnya lo dispen, gue dispen dulu deh, gue mau main basket gitu. Lama-lama kan tanding basket kita tahu ya seminggu full kan. Terus kalau jadwalnya dapetnya pagi, kita itu bentrok sama sekolah kita juga, kita harus lawan itu. Paling enak dulu ya zaman itu ya nggak sekolah. Tanding jam 5 sore tapi dispennya udah dari jam 12 siang. Pastilah pernah. Dan gini loh, gue bukan orang yang apa sih namanya belajar banget, enggak juga lah, pasti kan ada waktunya gue kayak lagi nggak pengen belajar gitu kan, ada. Dan ketika ada momen nggak sekolah tuh sebenarnya ada senengnya juga gitu. Cuman kalian harus tahu nih, maksudnya prioritasnya itu seperti apa. Misalkan ketika hari tanding, lu udah lihat di jadwalnya kan biasanya udah keluar nih, oh jadwalnya jam segini. Nah rata-rata tuh pertandingan SMA ngaret, bener kan? Jadi lu tuh udah tahu, udah persiapin nih, oh jam segini gue harus ada ujian, tapi gue harus ada tanding. Ya gue tuh bilang ke guru lah, hari ini gue nggak bisa ikut ujian, boleh nggak diganti apa misalkan gue buat tugas atau mungkin nanti kan nanti bisa. Dan rata-rata guru terima. Jangan nanti lu tiba-tiba, jangan misalkan lu pura-pura nggak tahu gitu, udah gue ikut tanding aja, udah nggak usah ikut ujian. Nah itu yang salah, yang penting diomongin gitu. Nah kalau lu sendiri, kalau lu misalnya dalam lu main basket nih, terus lo cabut dari sekolah yang tadi, bukan cabut sih, tadi tanding di spen ya, segala macam. Terus lo pernah nggak dapat nilai jelek di sekolah saat lo fokus banget di basket? Pernah lah. Pernah. Terus respon nyokap lo itu gimana? Atau orang tua lo gimana respon ketika lo dapat nilai jelek? Atau udahlah Cio, lo tar dulu lah basketnya, belajar dulu gitu? Oh iya, paling dikasih tahu kayak gitu sih. Ya lo tunjukin aja nanti next ke depannya dapat nilai bagus, ya udah paling gitu. Iya.
Karena ini menurut gua banyak sekarang yang orang tuanya tuh masih banyak sih yang kolot. Kayak lo yaudah dikasih kesempatan main basket, tapi dengan syarat pelajaran lu juga harus bagus. Nah, gitu. Kalau gua dulu, pandangan lu tuh gimana tuh kalau gua gitu, dulu orang SMP nonton? dulu kayak gitu. Gua waktu dari SD sebenarnya gua udah main basket kan. Jadi dulu SD gue udah nggak diboleh main basket karena gue tuh main basket terus. Gue belajarnya dulu SD gue ya colong-colongan naik kelas sebenarnya. Nah jadi gue main basket terus sampai gue tuh nggak boleh main basket sama sekali gitu. Nah cara biar bisa gue main basket gimana ya belajar. Lo ngerti gak? Yeah. Sekarang kalau misalkan orang tua lu nih, lo nggak boleh main basket gara-gara nilainya jelek. Kalau nilainya bagus, lu ngomong apa? Ya kan harus kayak gitu. Lu juga kalau orang tua minta, toh lu hidup sama orang tua lu. Kalau orang tua lu minta lo untuk nilai lo bagus ya lo kasih aja nilai bagus, tapi gue juga pengen main ya, misalnya kayak gitu ya lo kan bisa punya apa ya namanya sogok lah, lo sogok nyokap lo dengan nilai bagus. Jadi pengalaman gue punya anak didik pelajarannya pinter banget istilahnya, kalau nggak tahu ya sekarang mungkin ada ranking-rankingan atau nggak tahu. Dulu dia peringkatnya 1 terus, ranking 1 di kelas terus. Nah dia pinter kelas 1 sampai akhirnya dia turun. Dia tanding basket dia turun nih jadi peringkat 2. Tiba-tiba sama nyokapnya diberhentiin semua basketnya. Nggak boleh main basket lagi sampai waktu itu mamanya bilang kalau dia keluar dari tim segala macam. Terus gua sampai ngomong panjang lebar sama nyokapnya kalau sebenarnya basket maksud gua dia masih peringkat 2, nggak 1, 2, 3 cuy. Masih 2. Masih pindahnya ke 2, dari 1 pindah ke 2 tapi di stop. Nah itu kan menurut gue yang orang tua terlalu strict. Dan itu anaknya bagus banget mainnya, potensi banget. Nah menurut lu tuh pandangan lu sendiri terhadap orang tua yang sampai segitunya terhadap tidak mau menggali. Kalau gue bilang potensi anaknya tertutup cuma sampai di pendidikan doang, nggak mau cari yang lain. Kalau lu tuh gimana pandangan lu kalau orang tua gitu? Itu orang tua zaman dulu pasti ya. Siti Nurbaya ya. Gue nggak peduli lu ngapain, yang penting lu ranking gitu kan. Kalau menurut gue nggak baik juga ya kayak gitu ya. Stres juga lah pasti anak kalau misalkan ibaratnya lu cuma boleh belajar, lu nggak boleh ikut hobi lu. Gitu nggak mungkin. Iyalah kasihan lah. Cuman namanya dia orang tua, lu mau bikin apa gitu. Kalau menurut gue ya kalau misalkan orang-orang tua pada denger nih, apalagi orang tua milenial, ya lu tobat lah. Tolonglah anaknya butuh hiburan juga. Benar, tolonglah. Karena efeknya bro, efeknya masih bisa jangka panjang. Ibaratnya gue nggak boleh ngelakuin sesuatu yang gue suka, akhirnya depresi kan bisa jadi kemana-mana. Ya mungkin secara nggak langsung ya, walaupun dia masih kecil, itu mungkin salah satu dari bisa dibilang stress release-nya tuh anak nggak sih? Pelajaran. Jadi mau main basket. Iya. Gila kali gue gara-gara itu. Aduh, gue sih bisa. Nggak mungkin kalau lu sendiri orang tua lu dukung lu main basket. Iya, maksudnya dukung gitu. Ini kan di posisi dimana si anak nggak terlalu didukung banget lah di yang lain, tapi dia suka banget di situ. Kalau menurut gue ya orang tua zaman sekarang yang milenial tuh kayaknya nggak akan menahan-nahan deh, kecuali kalau dulu orang tua yang kolot, karena menurut mereka anaknya yang sukses adalah ketika bisa sampai kuliah, nilai bagus. Seneng banget tuh pasti. Tapi padahal nilai bagus pun nggak menjamin lu bisa berkarir bagus gitu loh. Jadi menurut gua yang pertama orang tua harus kenalin anaknya dulu dong. Ya anaknya sukanya di mana nih gitu loh. Kalau memang yang paling penting sih kebahagiaan seorang anak lah, itu didukung sama orang tua, percaya nggak sih? Itu orang tua juga harus bisa punya berpikir apa ya, terbuka lah. Kalau mau sukses itu nggak mesti harus ada di dunia jalur pendidikan. Salah satunya bisa gitu. Tapi jalur untuk jadi sukses banyak banget dan luas banget. Dan itu mata orang tua yang harus bisa dibuka. Wih, keren banget Kak Jo. Oke, Tio, terakhir. Untuk para student atlet nih, khususnya di basket, pesan-pesannya Tio dong untuk mereka yang merasa belum penting tuh pendidikan. Jadi mereka masih ngerasa, ya gue mau main basket aja, tapi dia mengesampingkan pendidikan. Nah menurut lu pesan-pesannya buat mereka apa tuh? Agar semuanya ini tetap berjalan bagus. Karena untuk masa depan mereka juga, buat orang lain ya kan? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue, buat teman-teman yang lagi berada di dalam fase student atlet, dan masih mikir terlalu banyak ke basket, menurut gue coba ubah pikiran kalian untuk lebih ke arah masa jangka panjang yang lebih panjang gitu. Karena kita jujur aja kita nggak bisa mengandalkan basket untuk selamanya gitu. Sekarang kalau basket lu misalnya hilang atau lu cedera amit-amit, lu mau mengandalkan apa? Apa yang mau lu andalin? Salah satunya pendidikan gitu. Ibaratnya kalau lagi perang, lu punya 2 senjata gitu loh. Satu senjata pelornya habis, lu masih punya senjata baru. Ya sekarang kalau lagi di perang, lu misalkan punya 1 senjata dan 1 senjatanya habis,
Ya mati. Udah jalannya mati. Paling kalau nggak perangnya pakai batu. Hidup segan mati tak mau, beneran serius. Itu analogi yang menurut gue cukup menggambarkan lah. Jadi kalau kalian student athlete masih berpikir basket masih mau coba basket juga, gue nggak menyalahkan itu. Yes. Karena beberapa orang pun masih ada yang survive, tapi mengandalkan itu aja nggak cukup. Gitu. Benar. Kalian harus punya tanggung jawab yang sekarang adalah, makanya kenapa namanya student athlete bukan atlet student. Ya, itu ada filosofinya. Dan gimana? Kenapa? Iya, karena student comes first. Student dari awal, karena makanya namanya student athlete, karena lu tuh student dulu gitu. Kalian ada di sana itu sebenarnya sebagai student, bukan sebagai atlet. Kalau kalian mau jadi atlet boleh lah, jalurnya nanti ada lagi. Tapi tugas kalian yang awal adalah student. Oke, thank you. Mantap hari ini. Mantap banget hari ini di episode kali ini kita benar-benar Terlalu berat ya? Terlalu berat tapi insight-nya banyak banget bro. Iya, yoi, apalagi Cio. tentang student athlete. Waduh, thank you banget Cio udah Iya, datang sama-sama, di Brikos Basketball Channel. Yoi. Kesimpulannya dari hari ini pembahasan kita adalah apakah sekolah Lebih penting dari basket atau basket lebih penting dari sekolah? Itu jawabannya ada di para viewers kita. Dibalikin lagi. Ayo jawab. Sampai jumpa Oke guys, jangan lupa komen, like, and subscribe pastinya. Oke, dan ikutin terus episode-episode di Brikos Basketball Channel pastinya akan Di-share juga dong. Oh iya, share juga. Dong. Ya, lu bantu share dong. Iya, YouTube gue juga boleh dong. Ada channel ya? Ada YouTube channel apa? Enggak, gue lagi mandek nih YouTube. Gak apa-apa. Ya, YouTube-nya Ciuman Putih, bisa langsung subscribe. Kalau mau follow TikTok juga boleh. Enggak, kayaknya lu lebih aktif TikTok sih kalau cara ngomong lu gitu. Lo TikTok, Tinder, sama Bumble kan? Oke, see you again. Thank you.